Selamat datang di channel Indonesia Hari Ini. Channel yang membahas berbagai informasi sejarah dan urban legend yang ada di Indonesia. Stasiun Manggarai adalah salah satu stasiun utama di Jakarta yang memiliki sejarah panjang dan penting dalam pengembangan transportasi kereta api di Indonesia, khususnya untuk kawasan Jabodetabek. Stasiun ini terletak di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, dan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam sistem transportasi kereta api. Kali ini kita akan membahas cerita tentang misteri Stasiun Manggarai. Seperti yang kita ketahui, Stasiun Manggarai adalah salah satu stasiun kereta api yang terletak di Jakarta Selatan dan merupakan salah satu stasiun penting dalam sistem transportasi kereta api di Jakarta. Sejarah Stasiun Manggarai bermula sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1910. Pada masa itu, stasiun ini dibangun oleh Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api Belanda yang mengelola jalur kereta api di wilayah Indonesia. Stasiun Manggarai sendiri ternyata sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Wilayah Manggarai memang sudah dikenal sejak abad ke-17. Awalnya Manggarai merupakan tempat tinggal dan pasar budak asal Manggarai, Flores. Wilayah ini kemudian berkembang menjadi sebuah kampung. Seperti dikutip dari laman resmi PT Kereta Api Indonesia, KAI, jalur kereta api yang melintasi wilayah Manggarai awalnya dibangun oleh perusahaan swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Sebelumnya stasiun kereta terdekat adalah Stasiun Bukit Duri, kini Depo KRL, yang berjarak sekitar 400 meter Stasiun Manggarai. Pada tahun 1913 perusahaan kereta api negara, Staatspoorwegen menguasai jaringan kereta api di Jakarta setelah membeli jalur Jakarta-Bekasi milik Batavia SC Oosterspoorwegmaatschappij tahun 1899 dan jalur Jakarta-Bogor milik NISM tahun 1913. Setelah itu, SS melakukan penataan ulang jalur kereta api di Jakarta. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembongkaran Stasiun Bukit Duri ex NISM dan membangun Stasiun Manggarai. Pembangunan Stasiun Manggarai dimulai tahun 1914 yang dipimpin oleh arsitek Belanda bernama Ir. J. van Gen. Selain stasiun dibangun pula balai yasa dan rumah-rumah dinas pegawai SS. Pasca diresmikan jalur kereta rel listrik Jakarta Tanjung Priok pada tahun 1925 maka tugas Werkplaat Manggarai ditambah menjadi bagian Stelos Listrik. Bagian tersebut menangani perawatan dan perbaikan lokomotif dan kereta listrik. Sayangnya, krisis dunia yang melanda tahun 1930-an turut berdampak pada operasional Werkplaat Manggarai. Dalam kurun tahun-tahun 1932 sampai tahun 1934 dilaksanakan penghematan dengan memusatkan tiap-tiap jenis pekerjaan dalam satu bengkel. Sesudah tahun 1934 situasi berangsur normal dengan mulai kembali menerima pegawai. Tahun 1938, Werkplaat Manggarai pernah membangun beberapa kereta tidur yang diperuntukkan bagi penumpang kelas 1 yakni seri SAGL. Kereta tersebut terbuat dari bahan baja. Di tahun yang sama, dibuat pula sebuah kereta inspeksi seri IL yang khusus digunakan oleh pejabat seperti Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada bulan Maret tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal ini menandai dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia, tak terkecuali Werkplaat Manggarai. Di bawah kendali Jepang, bengkel kereta api ini tidak hanya melayani kebutuhan kereta api melainkan juga memenuhi keperluan tentara Jepang. Guna memenuhi kebutuhan pegawai, Jepang membuka Shukoin Yoseiko, calon tukang teknisi, di bengkel Manggarai pertengahan tahun 1943. Di bawah pengelolaan Jepang, mereka yang bekerja di bengkel Manggarai sempat membuat lokomotif. Pembuatan dipimpin oleh ahli-ahli dari bangsa Jepang yang sebagian besar dilakukan oleh pegawai orang Indonesia. Mesin yang digunakan berasal dari mesin diesel pabrikan Mercedes. Lokomotif tersebut sempat pula diuji coba jalan dari Manggarai ke Tanah Abang. Hasilnya pun memuaskan. Namun pada tahun 1943,
Jepang mulai memindahkan beberapa bagian bengkel Manggarai serta mesin-mesinnya ke berbagai daerah. Hal ini dilakukan guna mengamankan kedudukan Jepang dari pasukan sekutu. Stasiun Manggarai juga menjadi saksi sejarah pemindahan ibu kota sementara ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Segala persiapan rahasia untuk perjalanan presiden dan wakil presiden pun dilaksanakan di stasiun ini. Saat ini stasiun Manggarai menjadi stasiun paling penting dengan lalu lintas kereta api tersibuk di Indonesia. Stasiun ini melayani perhentian KRL komuter lain tujuan Jakarta Kota, Bogor, Tanah Abang, dan Bekasi. Stasiun Manggarai berfungsi sebagai salah satu titik transit penting untuk perjalanan kereta api dari Jakarta menuju daerah-daerah lain di Jawa. Lokasinya yang strategis menjadikannya sebagai pusat transportasi utama yang menghubungkan beberapa jalur kereta api, termasuk jalur menuju Jakarta Kota, Tanah Abang, dan Pasar Senen. Seiring berjalannya waktu, terutama setelah kemerdekaan Indonesia, stasiun Manggarai terus berkembang. Stasiun ini menjadi tempat persinggahan utama bagi penumpang yang bepergian dengan kereta api jarak jauh, serta tempat transit bagi penumpang kereta api dalam kota seperti KRL, kereta rel listrik. Pada tahun 2000-an, ketika kereta api komuter Lin mulai berkembang pesat di Jakarta, stasiun Manggarai juga menjadi salah satu stasiun utama dalam jaringan kereta komuter Jabodetabek. Stasiun ini menjadi titik penting dalam penghubung antara Jakarta dan berbagai kota satelit di sekitarnya, seperti Bogor, Depok, dan Tangerang. Dengan perkembangan pesat sistem kereta api komuter ini, Manggarai semakin diperkuat posisinya sebagai salah satu stasiun paling sibuk di Jakarta. Pada 2010-an, stasiun Manggarai mulai mengalami peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang semakin tinggi. Salah satu proyek besar yang dilakukan adalah pembangunan jalur layang dan perluasan terminal. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan efisiensi operasional stasiun, mengingat posisinya yang sangat vital dalam sistem transportasi Jakarta. Selain itu, sejak 2020-an, stasiun Manggarai juga menjadi pusat integrasi berbagai moda transportasi, termasuk KRL, kereta jarak jauh, dan Transjakarta, yang semuanya terhubung melalui sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Saat ini, stasiun Manggarai menjadi salah satu stasiun paling sibuk di Jakarta, dengan jumlah penumpang yang sangat besar setiap harinya. Keberadaannya menjadi sangat krusial dalam mendukung mobilitas warga Jakarta, mengingat perannya yang sangat sentral dalam jaringan kereta api metropolitan. Sejak 2010-an, stasiun Manggarai semakin berkembang menjadi stasiun yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya. Salah satu proyek besar yang tengah dilakukan adalah pembangunan terminal intermoda Manggarai, yang akan menghubungkan kereta api dengan transportasi publik lainnya, seperti bus dan LRT. Proyek ini bertujuan untuk membuat stasiun Manggarai sebagai pusat transportasi terpadu yang dapat mempermudah mobilitas warga Jakarta dan sekitarnya. Rencana pengembangan stasiun ini masih terus berlangsung, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan kenyamanan bagi para penumpang. Sehingga, stasiun Manggarai di masa depan diperkirakan akan semakin menjadi pusat transportasi modern yang menghubungkan berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, stasiun ini berkembang pesat dan menjadi salah satu stasiun penting yang menghubungkan berbagai jalur kereta api, baik untuk komuter lain KRL, maupun kereta jarak jauh. Selain fungsinya yang vital sebagai sarana transportasi, stasiun Manggarai juga memiliki banyak bangunan lama yang memperkuat kesan klasik dan angker. Pada tahun-tahun terakhir, stasiun Manggarai juga menjadi bagian dari proyek besar modernisasi jaringan kereta api di Jabodetabek. Proyek ini mencakup pembangunan jalur ganda, double track, dan peningkatan kapasitas stasiun, dengan harapan dapat mengurangi kemacetan dan mempercepat waktu tempuh perjalanan kereta. Salah satu proyek besar yang tengah berlangsung adalah pembangunan stasiun Manggarai baru, yang akan meningkatkan kapasitas dan fungsinya sebagai stasiun penghubung berbagai rute kereta api, termasuk rute kereta api jarak jauh, kereta api komuter,
dan kemungkinan integrasi dengan moda transportasi lain. Saat ini, Stasiun Manggarai masih menjadi salah satu stasiun paling sibuk di Jakarta, melayani berbagai jenis kereta api, terutama untuk jalur komuter lain. Selain itu, Manggarai juga berfungsi sebagai pusat distribusi bagi penumpang yang hendak menuju berbagai wilayah di Jabodetabek, terutama kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Proyek renovasi dan pengembangan infrastruktur yang sedang berlangsung di stasiun ini diharapkan dapat membuat Manggarai menjadi lebih modern, lebih efisien, dan lebih terintegrasi dengan sistem transportasi publik lainnya di Jakarta. Seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang, stasiun Manggarai mengalami beberapa kali renovasi dan pengembangan infrastruktur. Salah satu renovasi besar yang terjadi adalah pembangunan fasilitas peron dan jalur yang lebih modern, serta peningkatan fasilitas pendukung seperti area parkir dan aksesibilitas bagi penumpang. Renovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang, serta memperlancar alur kereta yang melintas. Berbagai cerita mistis tentang stasiun Manggarai sudah lama beredar di kalangan warga dan para pengguna kereta. Beberapa kisah yang paling terkenal adalah penampakan hantu dan kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh orang-orang yang sering berada di sekitar stasiun, terutama pada malam hari. 1. Penampakan hantu perempuan bergaun putih. Salah satu cerita yang paling populer adalah tentang penampakan hantu perempuan bergaun putih yang sering terlihat berjalan di sekitar peron atau di area yang lebih sepi, terutama pada malam hari. Sosok wanita ini dikatakan mengenakan gaun putih panjang dan memiliki rambut yang terurai. Beberapa orang yang pernah melihatnya mengaku merasa ada sesuatu yang aneh, seperti merasa dingin atau suasana yang tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Ketika didekati atau dilihat lebih dekat, sosok tersebut akan menghilang atau lenyap begitu saja. 2. Suara langkah kaki tanpa pemilik. Ada pula cerita tentang suara langkah kaki yang terdengar samar di sekitar stasiun, terutama pada malam hari ketika stasiun sudah sepi. Beberapa saksi mengatakan mendengar suara langkah kaki yang terdengar jelas, seperti seseorang yang sedang berjalan di peron atau sepanjang lorong stasiun, meskipun tidak ada orang yang terlihat. Kadang-kadang, suara langkah tersebut tiba-tiba berhenti atau bahkan terasa semakin dekat, meski ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa di sana. 3. Hawa dingin yang mencekam. Beberapa orang juga melaporkan bahwa mereka sering merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul ketika berada di area tertentu di stasiun, terutama saat malam hari atau dini hari. Hawa dingin ini terkadang datang tanpa alasan yang jelas, dan seringkali disertai dengan perasaan cemas atau takut. Beberapa orang yang merasa ketakutan pun memilih untuk segera pergi dari tempat tersebut. 4. Kejadian aneh di jembatan layang. Di area sekitar jembatan layang yang menghubungkan stasiun dengan kawasan sekitarnya, terdapat cerita tentang penampakan sosok misterius yang melintas di sana pada malam hari. Orang-orang yang pernah melintas di jembatan ini seringkali merasa seperti ada yang mengikuti atau melihat dari jauh. Beberapa pengendara sepeda motor atau pejalan kaki yang melintas juga melaporkan bahwa mereka merasa tiba-tiba dipenuhi perasaan tidak nyaman, seperti ada yang mengawasi. Selain itu ada legenda urban tentang kereta hantu Manggarai menjadi salah satu kisah horor terseram yang pernah ada. Setiap malam, sebuah KRL komuter lain Jakarta Bogor tanpa masinis dan penumpang tampak berjalan sendiri. Mengutip dari kereta tanda hubung api.info, kisah horor ini bermula sejak tanggal 12 Desember tahun 2003. Kondisi kereta dan stasiun belum seperti saat ini. Konon, seorang penjaga pintu lintasan di daerah Bukit Duri, Jakarta Selatan, mengaku pernah melihat kereta berjalan sendiri pada malam hari. Penjaga pintu lintasan yang diketahui bernama Sutrisno ini mendengar suara sirene pada pukul 4 pagi. Suara sirine itu menandakan akan ada kereta yang lewat. Namun, ia merasa ada yang aneh karena KRL biasanya belum beroperasi pada jam tersebut. Saat kereta tersebut melintas, ia pun kaget karena 4 gerbong KRL itu melaju sendiri dalam keadaan gelap dan kosong. Cerita misteri ini ternyata tak hanya dialami Sutrisno. Seorang warga yang tinggal di sekitar stasiun Manggarai,
juga pernah mengalami hal yang sama. Saat itu, ia dihampiri oleh pemuda yang sedang kebingungan mencari transportasi untuk pulang. Pemuda tersebut mengaku baru saja turun dari KRL. Ia pun tampak kaget karena saat itu jam sudah menunjukkan pukul 22.30. Sepengetahuannya, seharusnya kereta terakhir lewat pukul 22. Pemuda itu lantas menjelaskan kalau ia menaiki KRL yang penumpangnya mengenakan baju serba putih. Wajah para penumpang pun tampak pucat, layaknya mayat. Akhirnya, ia mengajak pemuda tersebut bertemu petugas stasiun. Ia kemudian menceritakan apa yang dialami pemuda itu kepada petugas. Petugas pun tampak tak percaya karena ia tak melihat ada kereta yang melintas. Untuk meyakinkan kedua orang itu, si pemuda lantas menunjukkan koran yang ia pinjam dari seorang penumpang. Koran tersebut lupa dikembalikan karena ia buru-buru turun. Ketiga orang itu sontak kaget dan merinding karena koran tersebut merupakan koran terbitan 1953. Atas kesaksian beberapa orang, cerita horor hantu Manggarai pun menjadi fenomenal dan banyak diperbincangkan. Bahkan, kisah ini juga diangkat menjadi film layar lebar berjudul Kereta Hantu Manggarai pada 2008. Beberapa orang percaya bahwa kejadian-kejadian mistis ini berhubungan dengan sejarah panjang stasiun Manggarai yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Ada yang berpendapat bahwa stasiun ini dibangun di atas lahan yang dulunya merupakan tempat yang dianggap keramat atau tempat yang terkait dengan peristiwa tragis di masa lalu, seperti kecelakaan kereta atau kejadian-kejadian lainnya yang menyebabkan korban jiwa. Walaupun tidak ada bukti yang jelas, cerita-cerita tentang hantu dan kejadian aneh di stasiun ini terus berlanjut dan menjadi bagian dari legenda yang mengelilingi stasiun Manggarai. Meskipun banyak yang menganggap cerita-cerita tersebut hanya sebagai mitos atau rekaan belaka, banyak orang yang percaya bahwa ada hal-hal mistis yang terjadi di sekitar stasiun Manggarai. Kejadian-kejadian aneh dan penampakan hantu yang sering diceritakan membuat stasiun ini menjadi salah satu tempat yang dianggap angker di Jakarta. Bagi sebagian orang, kisah-kisah tersebut mungkin hanya sekadar cerita seram untuk menambah keseruan, tetapi bagi yang percaya, ini adalah bukti bahwa setiap tempat, terutama yang memiliki sejarah panjang, mungkin menyimpan misteri yang belum terpecahkan.